Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap untuk belajar mandiri? Baik, dalam pagi hari ini Anda akan mempelajari secara mandiri video PowerPoint yang sudah saya berikan di dalam e-learning, yaitu tentang kritik di dalam arsitektur. Baik, apakah kritik dalam arsitektur tersebut? Sebetulnya kritik di dalam arsitektur merupakan tanggapan dari eh, seorang kritikus terhadap lingkungan buatan. Jadi kritik adalah rekaman dari tanggapan terhadap lingkungan buatan. Sebetulnya tidak semua kritik itu bersifat negatif, tetapi ada juga kritik yang bersifat positif, sehingga kritik itu meliputi semua tanggapan, baik itu negatif maupun positif. Kritik juga pada hakikatnya bermaksud menyaring dan melakukan pemisahan. Tetapi dipastikan di sini bahwa kritik itu tidak untuk menilai, tetapi bersifat membedakan, yaitu adalah ciri pokok dari kritik. Sepertinya kalau tidak diberikan contoh agak memusingkan ya. Oke, kita ikuti untuk next slide. Nah, setelah memahami tentang makna kritik tadi, sebetulnya ada 3 aspek atau 3 bagian penting ketika kita akan melakukan sebuah kritik dalam arsitektur. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama pasti media. Di dalam seorang kritikus mengeluarkan kritikannya atau mengeluarkan pembedaannya terhadap sebuah lingkungan buatan, dia membutuhkan media. Medianya bisa apa? Biasanya berupa tulisan, atau juga langsung secara lisan, atau juga menggunakan sebuah gambar, sebuah image, foto, kartun, ataupun mungkin sebuah ukuran baku di dalam dia memberikan sebuah kritik. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana dia mengungkapkan kritik tersebut. Itu dikenal dengan metodenya. Ada 3 macam kritik di sini. Kritik normatif, kritik penafsiran, dan kritik deskriptif. Setelah keduanya, ada media, ada metode. Yang pasti kita butuh seorang audiens. Audiens di sini meliputi antara pengamat dan seorang yang dikritik. Bisa siapa saja, arsitek terhadap sebuah lingkungan buatan, klien, kemudian pejabat pemerintah, manajer konstruksi, dan lain-lain. Sehingga di sini, kritik tidak akan berjalan ketika tidak ada audiens. Tapi kritik juga tidak dikatakan sebagai kritik ketika tidak ada seorang pengamat. Pada slide ini, kita akan kembali bahwa pada bagian kedua dari 3 aspek yang saya sebutkan tadi di depan, bahwa ada metode. Nah, metode dalam mengungkapkan kritik ada 3 macam metode, atau boleh kita sebut 3 jenis kritik. Yang pertama kritik normatif, yang kedua kritik penafsiran, dan yang ketiga kritik deskriptif. Selanjutnya saya akan membahas apa itu arti dari tiap masing-masing metode, apa maksud dari tiap-tiap kritik, dan juga contohnya. Yang pertama adalah kritik normatif. Kritik normatif mempunyai dasar berupa sebuah doktrin, sistem, tipe ataupun ukuran. Hal ini tergantung pada keyakinan kita yang sifatnya di luar dari lingkungan fisik itu sendiri atau di luar lingkungan buatan yang akan dikritik. Dan hal tersebut, yaitu doktrin sistem tipe ukuran tadi, digunakan sebagai pedoman baku untuk menilai rancangan bangunan dan kota atau rancangan lingkungan buatan. Ya. Nanti saya akan berikan contohnya setelah slide berikut ini. Kemudian kritik penafsiran. Berbeda dengan kritik normatif tadi ya. Kalau normatif tadi ada pedomannya, ada sistemnya, ada tipe, ada ukuran. Kalau penafsiran, ini sifatnya sangat pribadi. Kritikus adalah seorang penafsir yang pandangannya sendiri lebih penting daripada pedoman tersebut, pedoman di luar apapun. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain ikut merasakan apa yang dia lihat terhadap lingkungan buatan
dari sisi cara dia melihat lingkungan buatan tersebut. Ya, bersifat sangat pribadi. Kemudian kritik deskriptif. Kritik deskriptif itu lebih menggambarkan fakta yang ada di lapangan atau fakta yang ada di lingkungan tertentu. Sehingga kritik deskriptif itu lebih menggambarkan fakta supaya orang lain melihat apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Nah, sebetulnya kritik deskriptif ini apabila kita cukup mengetahui tentang apa yang terjadi selama berlangsungnya pengembangan rancangan, seperti apa bangunan tersebut sebenarnya, akan lebih memudahkan seorang kritikus untuk memahami bangunan atau lingkungan buatan tersebut. Sehingga kritik deskriptif ini tidak menilai, tetapi juga tidak menafsirkan, tetapi semata-mata membantu orang lain untuk melihat apa yang sesungguhnya ada di lapangan. Untuk membedakan ketiga macam kritik ini memang diperlukan sebuah contoh. Kita akan belajar tentang contohnya pada next slide. Oke, selanjutnya inilah contoh kritik normatif. Bentuk RAM yang aman untuk dilalui bagi manula maupun anak-anak seharusnya mengikuti ukuran sudut kemiringan maksimal 30 derajat dan bentang yang panjang bila dibandingkan lebarnya, dan memiliki handrail yang sesuai dengan tinggi manusia setidaknya setinggi ukuran pinggang orang dewasa, sehingga memudahkan untuk dilewati dan aman bagi keselamatan manula serta anak-anak. Ketika kita berpedoman pada sebuah normatif, aturan, pedoman, baku, dan sebagainya, di dalam kalimat kritik tersebut ada pedoman, yaitu kalau bikin RAM, kemiringannya 30 derajat. Kemudian lebih panjang daripada lebarnya, bentang panjangnya, supaya tidak terlalu curam. Kemudian memiliki handrail. Handrailnya setinggi pinggang manusia. Supaya apa? Supaya mudah dilewati dan aman bagi manula serta anak-anak. Artinya di situ ada pedoman atau aturan baku di dalam membuat sebuah RAM. Sehingga kritik normatif selalu menyertakan sebuah ukuran, standar, atau hal-hal yang bersifat pedoman atau bersifat aturan baku. Yang kedua adalah contoh kritik penafsiran. Kita lihat kalimatnya. Bentuk RAM yang aman untuk dilalui bagi manula maupun anak-anak seharusnya seperti sebuah papan yang nyaman, tidak tinggi menjulang, membuat perasaan mengerikan bagi manula dan ketakutan bagi anak-anak yang melewatinya. Bagaikan sebuah alas yang mulus, memiliki suasana yang ramah serta memberikan rasa aman dari pegangan yang mencengkeram kuat di sisi kiri kanannya. Kita bisa lihat bahwa di dalam kalimat tersebut terdapat sebuah ilusi, gambaran, ataupun sudut pandang dari si kritikus yang bersifat sangat imajinatif. Papan yang nyaman, tinggi menjulang, perasaan mengerikan, kemudian alas yang mulus, suasana yang ramah, serta pegangan yang mencengkram adalah sesuatu yang sangat bersifat pribadi. Yang ketiga adalah kritik deskriptif. Kita lihat kalimatnya ya. Bentuk RAM yang aman untuk dilalui bagi manula maupun anak-anak sesuai dengan sudut, bentang, lebar, dan pegangan yang sesuai dengan kaidah pembuatan standar sebuah RAM dan material yang aman, sehingga tidak membuat orang yang melewatinya mudah tergelincir. Jika kita lihat fakta yang ada di kalimat tersebut, pertama, yang melewati manula dan anak-anak. Kemudian kedua, pembuatannya harus sesuai standar pembuatan RAM-nya. Yang ketiga, materialnya aman. Dan yang keempat, faktanya adalah supaya orang tidak tergelincir. Sehingga Anda sudah bisa membedakan ya, antara deskriptif, itu kenyataannya, faktanya, kemudian penafsiran, itu sesuatu yang sangat bersifat imajinatif, dan normatif, sesuatu yang sangat bersifat tergantung dari pedoman ataupun aturan. Saya rasa cukup sekian untuk slide hari ini, untuk materi hari ini. Silakan untuk berlatih pada pertemuan hari ini, Anda bisa membuka pada forum
Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina. Selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.